bersama-sama membaca sekali lagi Keluaran pasal ke-20, 12 sampai 17. Semua membaca bersama-sama. 20 ayat 12 sampai 17. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berilah pencerahan dari Roh-Mu yang kudus tentang ayat-ayat yang sudah kami bacakan, sehingga pengertian dan iman kepercayaan serta pelaksanaan di dalam hidup kami untuk mewujudkan kehendak dan kerajaan-Mu boleh makin ditingkatkan pada kebaktian ini. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami bersama-sama di dalam sehati mengusir setan dan anas si rejat keluar dari kami, dan berkati, memberikan pencerahan dan pengertian kepada kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita terus menerus membicarakan 10 hukum sejak Agustus tahun lalu. Dan ini adalah kali ketiga kita bicara tentang hukum ke-8, jangan mencuri. Kita bukan hanya mengerti secara harafiah jangan mencuri, lalu kita pandai-pandai menangkap pencuri, bawa ke polisi karena mereka mencuri barang saya sehingga dia melanggar hukum ini. Pengertian dari hukum ini jauh lebih dalam daripada itu, karena pencurian berasal daripada tamak, dan tamak berasal daripada egoisme. Egoisme berdasarkan daripada self-centered life. Hidup yang memusat pada diri tidak mungkin menjalankan kehendak Allah. Hidup yang menganggap diri paling penting tidak mungkin memperhatikan orang lain. Hidup yang berpusat pada diri tak pernah merasa yang ada itu cukup. Dan ini adalah dasar daripada mengakibatkan tindakan pencurian. Saudara-saudara, dan pencurian tidak dimengerti daripada benda, daripada uang, daripada sesuatu yang kita ingin kita ambil secara tidak sah. Karena pencurian sudah melanggar hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Saudara-saudara, pemilikan, hak memiliki ini dilindung di PBB. Dan konstitusi PBB justru berdasarkan kitab suci. Tetapi nama kitab suci dihapus, semua kira itu datang sebegitu saja. Saudara-saudara, tidak ada hukum di dunia, baik daripada Stone of Hammurabi, daripada Rosetta Stone, daripada stone-stone yang lain di Tiongkok atau di Jawa, yang menulis lebih lengkap, lebih sempurna daripada Ten Commandments. Karena ini langsung dari Tuhan. Dan di sini bukan membicarakan sesuatu kewajiban, tapi bicarakan sesuatu dasar kewajiban. Bukan bicarakan sesuatu yang kita harus lakukan berdasarkan sesuatu sikap kita terhadap Allah yang menciptakan kita dengan menuntut kita mempunyai kelakuannya yang senonoh. Saudara-saudara, sehingga dari 10 hukum, hak dan kewajiban manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Allah menjadi dasar hak dan tanggung jawab manusia kepada sesama manusia. Itu sebab 10 hukum tidak pernah mungkin dimusnahkan di dalam kebudayaan manusia. Barang siapa, negara apa, perintah yang mana saja berusaha menghina 10 hukum, itu menghina seluruh umat manusia, menghina kemungkinan melestarikan kebudayaan dengan sehat walafiat di dalam berlangsungnya sejarah. Saudara-saudara sekalian, mengapa pencurian dianggap melanggar hukum? Karena di situ melanggar hak asasi manusia, itu hak memiliki sesuatu. Orang lain seperti kamu mempunyai hak memiliki sesuatu, dan hak itu harus dilindungi dengan hukum.
Di sini perbedaan firman Tuhan dan komunisme adalah komunisme berusaha menganggap siapapun mempunyai hak merampas hak orang lain, merampas sesuatu yang dimiliki orang lain hanya karena dia menginginkan sama ratanya di dalam segala sesuatu sebagai utopia yang dipikirkan di dalam dunia. Memang orang memiliki sesuatu mungkin memiliki secara tidak sah. Kemungkinan banyak orang kaya mempunyai kekayaan dengan cara yang tidak benar, sehingga kepunyaan mereka begitu banyak sehingga telah mengambil daripada orang lain punya hak. Dan ini merupakan satu pencurian juga. Saudara-saudara sekalian, John Calvin mengatakan pemerintah mungkin saja menjadikan diri perampok yang melegalisasi sendiri, yaitu mempergunakan hukum untuk membela hak pemenang yang tidak sah, tapi karena disahkan secara pemerintah yang sistemnya diperbolehkan oleh Tuhan Allah. Semua kuasa pemerintah berasal dari Tuhan Allah, dan Allah lebih tinggi kuasanya dari pemerintah. Disitulah yang dilihat oleh Nabi, yaitu takhta di atas takhta, adalah pemerintah di atas pemerintah, adalah mahkota di atas mahkota, adalah kedaulatan di atas kekuasaan manusia. Jikalau pemerintah melegalisasikan diri sehingga mempunyai sesuatu tindakan bersifat perampok, meskipun secara hukum pemerintah tidak salah di hadapan Tuhan, mereka tetap pencuri. Itu sebab barang siapa menjadi pejabat yang tinggi, dia harus takut kepada Tuhan Allah. Dia harus menghormati sesama manusia, mencintai masyarakat, sehingga baru dia boleh melaksanakan wewenang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga orang kaya, jangan pakai uangmu untuk membeli hukum. Jangan pakai uangmu untuk melanggar hak asasi orang lain. Jangan dengan kekuatan kekayaanmu engkau merampas kekayaan orang lain. Karena ini semua adalah tindakan perampok, tindakan pencuri. Saya tahu khotbah ini tidak terlalu menyenangkan banyak orang, tapi itu bukan urusan saya. Itu urusan orang itu kepada Tuhan. Kalau engkau mendengarkan khotbah seperti ini, engkau menjadi benci sama saya, itu memang saya sudah terima sejak hari pertama menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi engkau harus bertanggung jawab. Setelah dengar tetap tidak mau bertobat, urusan kamu dihukum oleh Tuhan, tidak ada lagi tanggung jawab pada saya. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan jikalau satu negara secara serakah, secara tamak mengambil, menggali semua itu keadaan bumi yang diberikan oleh negara lain hanya dengan karena uang, itu semacam perampokan dan pencurian yang tidak beres. Saya berapa kali kritik Amerika hanya mempunyai 7% penduduk manusia, memakai sumber daya bumi 65%, itu mencuri seluruh dunia dan mencuri kepunyaan daripada orang-orang muda yang belum lahir. Waktu anak-anak cucu kita sudah besar, waktu itu bensin sudah habis, waktu itu semua kekayaan sudah disita oleh kita karena kita serakah. Itu berarti kita ikut menjadi pencuri di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, imperialisme bukan di Amerika, imperialisme bukan di Rusia, imperialisme bukan di Jepang. Imperialisme di dalam keserakahan, ketamakan daripada orang yang tidak pernah puas, hanya mementingkan diri sendiri saja. Saudara-saudara, meskipun demikian kita kembali kepada pencurian yang pernah dicantum di dalam Alkitab yang penting. Contohnya itu ada 3 kali. Pertama kali yaitu dari Agan, kedua kali yaitu dari Saul, dan ketiga kali adalah dari Yudas. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat ini adalah teladan contoh-contoh yang jelek, satu contoh-contoh yang melanggar hukum ke-8 yang dicantum di dalam kitab suci. Pada waktu orang Israel dengan bersandar kepada Tuhan, mereka berperang dengan orang di Yeriko, dan Tuhan menyatakan kuasa, penyertaan, pemeliharaan, pendampingan dengan luar biasa. Mereka robohkan kota terbesar. Saudara-saudara, Yeriko disebut sebagai kota tertua di seluruh dunia yang mempunyai benteng yang keliling kota. Yeriko itu beribu-ribu tahun
Dan kota itu begitu kuat, begitu besar. Pada saat orang Israel mengelilingi Yeriko, mereka keliling 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, diam-diam tidak bersuara. Dan orang penjaga kota Yeriko dari tempat yang tinggi, mereka lihat bangsa yang membawa kambing, domba ke sini sana cari rumput. Hari ini menjadi bangsa gila, keliling kota 1 kali, hari esok keliling lagi 1 kali, menurut perintah daripada Yosua. Saudara-saudara, maka setelah hari ke-6 mereka keliling terus, maka mereka di dalam 7 hari keliling terakhir mengelilingi 7 kali. Setelah selesai itu, mereka mentiupkan akan sangkakala dengan suara yang keras dan panjang sekali. Saat itu Tuhan bekerja dan kota Yeriko roboh. Saudara-saudara, robohnya kota Yeriko itu satu mujizat yang disadari dan ditemukan oleh arkeologi. Karena itu satu keadaan roboh yang sama sekali tidak masuk akal. Membuktikan adalah campur tangan Tuhan untuk menolong orang yang berada beserta dengan dia. Setelah selesai itu, PD mulai tingkat. Orang kalau sudah pernah menang, sudah pernah sukses, sudah pernah kaya, mulai matanya naik ke atas, mulai sombong, mulai menganggap diri hebat sekali. Maka mereka sudah selesai menggempur dan menjatuhkan kota Yeriko. Mereka berperang lagi. Waktu perang mereka menghadapi satu kota kecil, sama seperti sudah menyelesaikan Istanbul. Lalu engkau pergi ke satu kota yang kecil sekali, Smyrna. Engkau tidak ada apa-apanya in compare with the big city. This is a small village. Maka kota kedua yang mereka serang adalah kota Ai. Waktu tentara-tentara lihat kota kecil ini, apa yang ditakuti? Tentaranya sedikit, temboknya pendek. 1 hari berapa jam saja selesai. Tapi waktu mereka menempur kepada kota Ai, terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa, berbeda dengan dugaan. Di dalam beberapa jam mereka semua hancur. Israel semua hancur. Dan Ai yang kota kecil menang begitu hebat, sehingga tentara-tentara Tuhan orang Israel menangis. Lalu mereka datang kepada Tuhan, kenapakah engkau tidak menyertai kami lagi? Mengapakah kota demikian kecil kami harus gagal di hadapan mereka? Tuhan berkata, di dalam tentaramu, di dalam keluarga Israel ada yang mencuri. Itu sebab aku tidak menyertai engkau. Aku meninggalkan engkau biar kau tempur sendiri. Kau baru tahu engkau tidak hebat. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan jikalau ada pengajaran dari Tuhan, khususnya melalui musuh, untuk menghancurkan kita, supaya kita sadar we are nothing. Yang paling cilaka adalah orang Kristen yang pernah mempunyai keunggulan sedikit, mulai merasa we are everything. Saudara-saudara, Roy Hazen from Germany, dia membagi hidup Musa menjadi 3 kali 40 tahun. The Moses life, the first 40 years, he learned only one sentence, I am something. Karena dia sudah belajar semua pengetahuan dari orang Mesir, dia sudah menjadi anak raja, dia menjadi putra mahkota, dia hebat sekali. Tetapi Tuhan setelah dia menganggap diri ada apa-apa, hajar dia, lalu usir dia. Dia harus dibunuh. Dia lari ke padang belantara Midian. The second 40 years of Moses, he learned another words, that is, I am nothing. I am nothing. Saya mempunyai pengetahuan tak bisa dipakai. Saya mempunyai kehebatan, semua kebolehan, tidak ada guna. Saya sekarang bahasa begitu banyak yang bisa bicara, hanya bicara sama kambing, domba yang meh saben hari. 40 tahun tidak berguna, sampai dia sadar I am nothing. Another 40 years come, dan Tuhan mau dia belajar God is everything. Saudara-saudara, saya tidak tahu hidupmu sampai di tahap apa. Tahap engkau S1, S2, S3, engkau lebih hebat dari orang lain, engkau lebih kaya dari orang lain. You think you are something. Tuhan akan menghajar kamu dan mengatakan you are nothing.
Waktu engkau betul-betul sadar you are nothing, baru Tuhan berkata, I'm going to use you. Come up. Tuhan tidak mungkin memakai orang-orang menganggap diri hebat. Tuhan hanya memakai orang merasa diri tidak punya apa-apa, tidak layak dipakai Tuhan. Saat itu Tuhan berkata, come up, I want to use you. Aku akan urapi engkau. And you should learn God is everything. Kita ini siapa? Ada orang yang luar biasa pintarnya, sudah selesai sekolah paling tinggi, diberitahu oleh Tuhan, diberitahu oleh seorang dokter, engkau sakit kusta, di dalam beberapa bulan engkau mati. Semua mimpi-mimpi dia habis, semua yang dia sekolah tidak ada gunanya lagi. Dia melihat kulit sendiri, betul mulai rambat kusta itu. Lalu akhirnya dia begitu hebat, tapi tidak ada pengharapan. Ini sejarah ya. Anak muda ini diasingkan ke pulau-pulau di mana orang sehat tidak mengizinkan mereka tinggal di tempat asalnya. Dikirim ke kapal ke satu pulau tempat semua orang sakit kusta di situ. Dan dia begitu pintar, berpengetahuan tinggi, tetapi sakit kusta. Hidup di tengah-tengah orang yang tangannya putus, yang nananya ngalir, yang seluruh badan kusta. Dia takut, tapi dia tidak bisa lari karena memang nasibnya. Dan dia orang Kristen. Akhirnya ditulis satu lagu mengatakan, senja sudah tiba, sertailah dengan aku Tuhan. Setelah dia baca Lukas, di mana kedua orang itu karena ketakutan di Yerusalem pulang ke Emmaus, dan mereka melihat matahari sedang turun, sedang terbenam. Dan mereka sekarang pergi. Dari ayat-ayat itu dia baca, dia melihat aku seperti seorang yang menemukan senja menurun, sudah tidak ada pengharapan. Dia mengatakan, be with me God. Di dalam keadaan hari sudah senja, sertailah aku. Tidak lama lagi dia mati. Tapi lagu itu yang menjadi kesuksesan dia seumur hidup. Dia sudah belajar tinggi, sudah hebat, sudah lebih pintar dari orang lain. Tapi dia menemukan dia sakit kusta, abad itu tidak ada obat untuk menyembuhkan. Dengan satu lagu itu menjadi keunggulan seumur hidup. La 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 la, la 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 la. Hari sudah senja, Tuhan sertailah aku. Sudah banyak orang pada waktu pintar lupa Tuhan, waktu kaya berfoya-foya, waktu berjaya main pelacur, berjudi, berbuat segala macam kejahatan. Karena apa? Saya kaya kok, mau apa? Saya hebat kok. Apa urusan kamu? Jangan campur saya. Saya mempunyai keuangan, mempunyai kekayaan, mempunyai kekuasaan. Berapa banyak pejabat berbuat sewenang-wenang. Berapa banyak orang kaya berfoya-foya. Berapa banyak anak muda berbuat zina, dosa semaunya. Karena apa? Take it for granted. Semua anugerah Tuhan untuk keuangan, kekayaan, kesehatan dianggap itu kemegahan, dianggap kecongkakan sendiri. Dia tidak sadar semua anugerah dituntut pertanggungjawaban. Semua 1, 2, 3. Semua anugerah dituntut pertanggungjawaban. Stephen Tong tidak berani kendor. Karena apa? Terlalu banyak karunia yang diberikan kepada saya. Besok saya akan dihakimi 10 kali lebih berat daripada kamu. Karena karunia kepada saya terlalu besar. Saya harus kerja setengah mati. Tidak ada orang bisa stop saya. Tidak ada orang bisa mengatakan, berhenti, engkau terlalu capek, sudah tua. Sampai hari ini saya tidak mau pakai supir. Sampai hari ini saya masuk restoran paling murah. You tidak pernah melihat saya sama istri saya berada di restoran yang mahal, nikmat-nikmat di situ. Tidak. Dan saya sudah simpan dengan miliaran uang untuk museum, untuk mendidik seluruh generasi. Apa yang saya ada saya berikan untuk seluruh dunia ini sebelum saya pergi ke situ. Karena apa? Saya akan dituntut lebih tinggi, akan dihukum lebih besar, akan dihakimi lebih berat daripada Anda. Itu sebab saudara-saudara yang diberi banyak dituntut banyak, diberi sedikit dituntut sedikit. Saya berkata kepada anak saya, you sudah sekolah musik, begitu banyak uang pakai, begitu banyak uang, begitu banyak waktu. Berapa musik yang engkau sajikan untuk Tuhan?
Ini serius. Tidak peduli anak saya atau siapa saja. Saya akan mengatakan, jangan kira saya menegur kamu. Saya menuntut mewakili Tuhan. Engkau yang ada uang, bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau ada bakat, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada kesehatan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada talenta, bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat, ada juga adalah Allah yang menghakimi. Tuhan yang memberikan anugerah adalah Tuhan yang menuntut dari kita bagaimana bertanggung jawab kepada Dia. Jangan main-main. Seorang reform adalah seorang mengaku kedaulatan Tuhan Allah. Seorang mengaku kedaulatan Tuhan Allah adalah seorang gentar mempersiapkan diri menghadapi penghakiman dari Tuhan. Kehakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan sendiri. The judgment of God started from His own family. And His own family started from His servant first. No one's supposed to make excuse for yourself to reject this. Kita harus bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, jangan mencuri. Saya hari ini, saya jarang bicara tentang uang. Hari ini saya dengan serius tanya, perpuluhanmu di mana? Jawab. Perpuluhan bukan persembahan. Perpuluhan milik Tuhan. Barang siapa menelan, dia pencuri. Saya tanya, yang kau janjikan sudah kau berikan atau tidak? Jawab. Jangan janji kepada Tuhan dengan sembarangan. Allah berada di surga, Ia berada di bumi. Mulutmu jangan banyak bicara. Engkau katakan apa kepada Tuhan, jalankan. Saudara-saudara, ini perintah. Soren Abi Kierkegaard membaca Al-Khatib, mendengar kalimat ini. Allah di surga, engkau di bumi, jalan mesti pelan-pelan, dan engkau jangan bicara banyak. Lalu dia memperkembangkan 3 konsep, dan judulnya itu namanya qualitative difference. The qualitative difference between God and man, the qualitative difference between time and eternity, and the qualitative difference between earth and heaven. Beda kualitas langit dan bumi, jangan dipersamakan. Kau dapat kemuliaan di dunia, itu kemuliaan dunia, kemuliaan sementara. Jangan kau bangga karena tidak ada nilainya di muka kekekalan. The qualitative difference between heaven and earth, the qualitative difference between God and man, the qualitative difference between the temporality and eternity. Jangan sombong. Di mana Napoleon? Habis. Tetapi orang yang betul-betul menjalankan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya diingat oleh Tuhan. Kita hidup bukan hanya berapa puluh tahun. This world is empty, kosong. Saya sangat-sangat menghormati orang namanya Bill Gates. Dia adalah orang yang tidak lulus dari Harvard, drop out. Dia tidak mengikuti akademik, dia sukses. Dan dia sudah sukses menjadi orang paling kaya. Sudah menjadi paling kaya. Dia bilang sama anaknya, jangan kira aku akan turunkan uangmu kepadamu. Nothing for you. You harus berjuang sendiri. Itu ayah yang tidak lulus daripada sekolah pendidikan, tapi mengerti mendidik. Sekarang banyak anak orang kaya, sekolah internasional, pakainya Mercy, dihantar sama supir, lalu jor-joran. Kamu Mercy, saya Bentley. Kamu Mercedes, saya BMW. Kamu adalah Rolls Royce, saya adalah itu mobil lebih mahal lagi. Mau apa lu? Sekolah yang terbaik bukan sekolah yang fasilitas terbaik. Sekolah yang terbaik adalah seorang guru yang betul-betul taat kepada Tuhan, yang mengerti kebenaran, yang berani melatih. Saya bikin kantor untuk kepala sekolah kecil sekali. Orang bilang, apa ini, tidak cocok kah? Bangunan ini kan bagus. Saya bilang, enggak. Kantor kecil cukup 1 orang. Sampai hari ini seluruh bangunan belum ada kantor saya kok. Saya boleh kantor paling kecil. Tapi tempat kebaktian untuk Tuhan, untuk umat mesti besar, mesti banyak. Pakai piano yang terbaik, itu harus. Karena memuji Tuhan. Untuk pribadi tidak usah. Saudara-saudara, mereka pindah. Saya pindahkan kembali ke kantor kecil. Kalau dari pemerintah menginspeksi ini kantor yang kurang beres, tidak kasih izin, urusan lain. Mereka harus ditaklukkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan menghadapi Tuhan. Bagaimana kita menerima anugerah Tuhan, kita harus menghadapi penghakiman Tuhan. Jangan main-main.
semua akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini Kierkegaard mengatakan the qualitative difference between heaven and earth, the qualitative difference between God and man, the qualitative difference between the temporality and eternity. Kalau ini perpisahan, perbedaan kualitas kita tangkap, kita mengetahui mengapa saya hidup di dunia ini. Saya tidak mengerti lah, anak-anak dari Brigade bisa menerima atau tidak. Papa yang begitu kaya mengatakan nothing for you. You should struggle for your own future. No inheritance for you. Lalu uangnya diberikan kepada masyarakat, dibayarkan kepada orang miskin, menolong orang begitu banyak. Itu satu jiwa yang boleh menjadi guru seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, kekayaan dunia, kehormatan dunia di hadapan Tuhan itu satu hal yang mengkejikan. Ini firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada waktu Ai mengalahkan orang Israel, Tuhan mengatakan, aku tidak menyerah kamu karena di antara kamu ada pencuri. Tapi siapa mengaku? Bagaimana mengetahui pencurinya di mana? Lalu saudara baca kitab suci, itu diundi. Diundi berarti akan menemukan. Dan undi itu adalah sesuatu cara. Pada waktu itu kesulitan manusia mengetahui jawaban yang paling penting. Kalau di Tionghoa itu pakai tulang daripada kura-kura yang baliknya ditulis dengan huruf-huruf simbolik zaman kira-kira 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dan barang itu menjadi mereka mengetahui akan terjadi apa yang belum diketahui sebelumnya. Itu namanya Jiak Ku Wen. Nah, saya mempunyai barang itu, saya tidak tahu asli tidak, nanti akan taruh di museum. Saudara, dan dengan cara itu di dalam Israel mereka pakai undi untuk melihat baliknya warna ini. Tuhan senang atau tidak? Yang balik ini senang, yang balik ini tidak. Lalu imam itu mewakili Tuhan untuk mau mencari, mengetahui Tuhan coba beri petunjuk kepada kami sebenarnya siapa yang berdosa. Lalu mereka undi. Saudara baca kitab suci 7 kali. Kenapa 7 kali? Dari seluruh dapat satu suku, dari suku dapat dari satu suku kecil daripada satu keluarga, dari satu marga, satu keluarga, satu kampung, terus sampai 7 kali. Akhirnya ketemu yang mencuri itu ditemukan. Siapakah dia? Agan itu ditemukan. Tetapi saya mau tanya, kenapa Agan tidak mengaku? Karena dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan tahu dia yang curi. Itu orang yang berani berdosa adalah secara praktis orang ateisme. Orang yang betul-betul takut kepada Tuhan. Di keadaan yang paling gelap pun dia tidak berani sembarangan berbuat dosa. Dia tahu Tuhan di situ. Mengetes seorang itu teis atau ateis, melihat dari keberanian dia berdosa di mana. Kalau di tengah-tengah yang paling sepi, paling tidak ada orang, dia tetap takut kepada Tuhan. Itu orang teis. Di tempat yang paling terbuka masih berani berdosa, itu orang ateis. Ateis di dalam teori, di dalam akademik, dalam ateis dalam praktis itu lain. Saudara-saudara, Agan berkata, saya curi, siapa tahu. Yosua pintar memimpin Israel, tidak mungkin mengetahui. Yosua orang goblok, seorang yang menganggap diri pintar, selalu anggap semua goblok. Seorang yang menganggap semua goblok, sebenarnya dia paling goblok. Orang yang paling goblok merasa diri paling pintar, itu double goblok. Semua goblok, saya paling pintar. Saya mau curi, sudah saya curi, tak mungkin orang tahu. Siapa bisa tahu? Saya curinya kan mata sudah lihat kanan kiri, depan belakang, tidak ada orang tahu. Maka saya curi. Sesudah itu saya hapus. Setelah habis makan cuci muka. Setelah bunuh orang pisaunya masuk alkohol. Semua sudah habis, tidak ada apa yang bisa tinggal. Saudara-saudara, sekarang ilmu makin bisa menemukan dari DNA siapa yang melakukan itu. Waktu itu tidak ada. Maka Agan pikir, no one knows. This is my own secret. The mystery will be covered forever and ever. Tuhan mengatakan, Yosua, di antara Bani Israel ada yang mencuri. Itu sebab saya tidak menyertai engkau. Itu sebab engkau harus kalah di dalam negara, di hadapan kota Ai. Temukan 7 kali. Lebih baik pencuri itu ngaku saja.
Ngaku sendiri, jangan sampai diketemukan. Hukuman akan double. Akan pertama kali undi, diam. Dapat suku saya. Waduh, cilaka. Kedua kali, dia diam, tidak mau ngaku. Dapat marga saya. Lalu dapat provinsi saya, dapat kampung saya, dapat jalan saya, dapat nomor saya. Nomor itu dalamnya 3 keluarga apartemen kok. Jadi pikir mungkin bukan saya. Ketujuh kali menemukan namanya Akan. Aku tidak ngaku. Sebenarnya apa itu artinya mengaku dosa? Kalau engkau sudah ditemukan baru mengatakan ngaku, itu bukan mengaku dosa. Itu terpaksa menyatakan fakta. Mengaku dosa adalah secara inisiatif, secara kerelaan atas kesadaran sendiri. Tahu itu susah, itu dosa. Engkau mengatakan saya telah bersalah, itu mengaku dosa. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kedua anak yang dilantik menjadi imam dari keluarga imam besar pertama yang paling penting, yaitu Harun. Harun seorang imam yang dilantik dan dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi Musa. Keturunan dia baru pun menjadi imam. Keturunan Harun ada 2 laki-laki dilantik menjadi imam. Hari itu dilantik, hari itu dua-dua dibakar hangus oleh api dari surga. Tuhan tidak peduli siapa loh, kamu loh. Tuhan tidak peduli kamu presiden atau kamu nabi atau kamu siapa. Kalau keluargamu berbuat dosa, salah melanggar Tuhan, kadang-kadang Tuhan langsung menghakimi tanpa tunggu. Spontan matikan anakmu yang kau paling cintai. Oh, Harun malu luar biasa. Saya imam besar, saya orang penting, pemimpin agama paling besar. Masa Tuhan Allah tidak kasih muka sama saya di hadapan seluruh Bani Israel, bikin mati kedua anak saya. Dia nangis. Musa diberitahu oleh Tuhan, kasih tahu sama kakakmu, beritahu kepada kakakmu, jangan nangis karena kesusahan, nangislah karena dosa. Nah, ini perbedaan pertama kali dalam sejarah. Saudara, kalau ke pengadilan, sebelum divonis galang luar biasa. Bukan, saya tidak salah, tidak mungkin, bukan saya, beras sepi. Setelah akhirnya sudah buktinya semua keluar dan divonis hukum mati, menangis. Saya tidak menghargai air mata semacam itu. Air mata karena takut hukuman, itu air mata tidak bernilai. Air mata sebelum berbuat dosa, ketakutan diri bersalah kepada Tuhan, itu air mata yang berharga. Saya tanya, engkau nangis karena apa? Engkau biasanya nangis karena dimarahin orang. Kenapa dimarahin orang? Karena ada kesalahan atau kekurangan. Lalu orang yang menunjukkan kekuranganmu, kesalahanmu, orang itu betul pendidik. Itu yang menjadi berkat bagimu. Engkau tolak, engkau nangis, engkau benci dia. Itulah sebab Yesus disalib di kayu salib. Karena apa? Yesus tidak memuji orang Farisi. Wah, engkau hebat ya, begitu berjuang sampai kedudukan tinggi. Engkau sudah lulus dengan akademik, engkau sudah mendapat gelar, engkau sudah dapat doktor, engkau sekarang menjadi pemimpin, engkau dipuji. Yesus tidak. Yesus mengatakan, cilakalah kau Farisi, kau pura-pura, kau munafik, kau ahli Taurat, kau pemimpin-pemimpin agama yang palsu, yang pura-pura. Mereka benci karena apa? Mereka tidak menangisi dosa, menangisi kalau mereka ditegur. Mereka susah, bukan susah karena bersalah, mereka susah kalau mereka tidak diterima. Ini berbeda sekali. 3.500 tahun yang lalu, pertama kali Tuhan berkata, Musa, beritahu kepada kakakmu, beritahu kepada Harun dan keluarganya, jangan susah karena kesusahan. Jangan nangis karena kematian anak. Loh, kematian anak kok tidak usah nangis? Tidak usah. Kalau memang waktunya mati, Tuhan mau panggil, silakan. Tapi nangis kalau anakmu itu kurang ajar. Nangis kalau anakmu itu tidak taat kepada Tuhan. Nangis kalau anakmu mencuri. Nangis kalau anakmu berdosa. Jangan nangis karena anakmu dapat susah. Nangis karena anakmu berdosa. Harun dapat pelajaran yang besar tentang hal ini. Akhirnya Agan dibuang ke tengah-tengah lembah. Orang Israel melempar batu
mematikan dia dengan batu merajam. Akhirnya dia mati dan tidak dikuburkan, ditinggalkan. Setelah Agan yang mencuri sudah diselesaikan, Israel tidak lagi kalah, mereka menang terus. Saya sangat terkesan dengan satu gambaran tangan yang dilukis oleh seorang namanya Gustav Dora. Dan saya akan pamerkan, kalau mungkin beberapa minggu ini gambar itu ditayangkan di sini. Dan itu ada gambaran Agan jenazah berbaring di lembah. Malam-malam elang-elang datang mencucut dagingnya. Dan elang itu datang membawa kawannya banyak sekali, satu. Mengerikan luar biasa. Dan itu cuma hitam atas putih, cuma garis-garis saja. Itu satu lukisan yang sederhana, yang paling mengesankan saya. Saya akan mendidik Anda mengerti good music, fine art, the good philosophy, the right theology, the right pastoral, the right psychology. Semua yang benar sesuai Alkitab akan dididik melalui gerakan ini, supaya kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, lembah itu begini, gelap sekali, mayat berada di situ. Lalu elang datang satu persatu dari jauh berbaris, mencucut, akan makan daging mayat daripada pencuri. Ini pertama. Kedua, siapa mencuri? Raja Saul. Siapa raja? Pemimpin paling besar, berkuasa paling tinggi, menguasai ekonomi, menguasai militer, menguasai masyarakat, menguasai pemerintahan. Dan Saul adalah hasil demokrasi. Saudara-saudara, di dalam kitab suci hanya satu kali pemimpin hasil demokrasi, yaitu Saul. Dan ini satu-satu kalinya yang akhirnya Tuhan tidak berkenan. Tuhan mengatakan, kau pilih Saul, aku pilih Daud. Yang kau pilih menurut standarmu, yang aku pilih menurut standarku. Jangan kira Alkitab setuju demokrasi ya. Alkitab setuju teokrasi. Tetapi teokrasi karena begitu sulit dimengerti, maka Tuhan Allah mengizinkan manusia untuk memilih. Tetapi demokrasi bukan mutlak. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, I am your God. Di Amerika, we people. Itu berbeda. Beda antara God and man. Saudara-saudara, gereja berada di dunia mendorong demokrasi yang lebih baik daripada tirani. Tapi gereja sendiri menjalankan teokrasi karena mengetahui manusia tidak bisa diandalkan. We are in between God and society. We are the priest, mediator between heaven and earth. Tugas gereja with culture mandate, we should do our part according to the principle of Reformed theology. Saudara-saudara, lalu Saul yang sudah dipilih menjadi raja, dengar firman Tuhan melalui Samuel. Berperanglah dengan Amalek dan hancurkan semua tentara mereka, bunuh semua mereka, dan binatangnya semua juga sekaligus dibunuh. Pada waktu mereka berperang dengan Amalek, sudah selesai perang, itu sapi-sapi yang tambun dan binatang-binatang yang paling sehat. Waduh, dilihat oleh Saul, ini kalau dibunuh sayang. Kita di kampung pelihara binatang, tidak ada yang gemuk kayak begini. Ini sapi kayak kaca, kita sapi kayak kuda, kita kuda kayak anjing. Kita anjing itu seperti kura-kura begitu. Kita punya yang kurus, ini yang gemuk-gemuk. Nah, dia perintahkan, jangan bunuh. Ini semua yang paling tambun, yang paling gemuk, tidak boleh bunuh. Prajurit-prajurit mengatakan, yes Lord, you are my king, I obey you. Tuhan lihat di atas, yang aku suruh kau tidak usah jalankan, dan kamu bikin perintah sendiri melawan perintahku. Yang aku suruh basmikan, engkau pelihara, ini dia akan mencuri. Saudara-saudara, tidak taat kepada Tuhan, dan dia simpan barang untuk dirinya, tidak taat kepada Tuhan. Itu namanya pencurian di hadapan Tuhan. Lalu pada waktu Samuel datang berkata kepada Saul, sudahkah engkau menjalankan semua perintah itu? Sudah. Suara apa itu? Kamu bilang sudah? Saya dengar suara kambing, saya dengar suara lembu. Itu suara apa itu?
Itu adalah alat. Saudara menipu Tuhan. Binatang pun dah setuju engkau menipu Tuhan. Dia bisa dia bisa coba keluarkan. Dikeluarkan. Bukankah Tuhan suruh saya perintahkan kamu bunuh semua ini? Dia jawab apa? Saya simpan yang bagus-bagus justru untuk Tuhan. Saya tidak bunuh ini untuk memberikan persembahan yang paling baik kepada Tuhan. Kalau gini boleh ya. Untuk Tuhan sih. Tuhan mengatakan apa kabar dia? Kau kira persembahan penting? Persembahan ditambah dengan ketidaktaatan, celakalah engkau. Ketaatan mengalahkan persembahan semua. 1, 2, 3. Tapi jangan engkau tafsir ya. Hanya melalui ketaatan, tidak usah persembahan. Ketaatan meliputi persembahan yang seharusnya. Maka Tuhan mengatakan melalui Samuel, Saul, kau sudah diizinkan menjadi raja. Tapi karena kau menghina Tuhan, Tuhan sekarang akan melecehkan kamu, turunkan kamu daripada tempatmu, takhta sebagai raja. Saul bilang, apa? Saya akan diberhentikan menjadi raja? Tolong ampuni saya. Saya salah. Namun demikian, angkat saya tinggi-tinggi dengan kereta untuk raja, supaya di hadapan masyarakat saya tidak dipermalukan. Inilah raja dunia. Dia mau muka sendiri, dia mau cara sendiri, dia mau menutupi motivasi sendiri, dan dia tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Samuel berkata dengan keadaan yang tidak pernah menyesal. Sekarang Tuhan berkata, dia menyesal mendirikan engkau menjadi raja. Aku sudah mempersiapkan raja baru, yaitu Daud, yang berkenan di mataku untuk mengganti engkau. Engkau harus turun. Saudara-saudara, kita kadang-kadang mencuri-curi, kita kadang-kadang menyimpan sesuatu, kita kadang-kadang menipu Tuhan, lalu dengan alasan ini adalah persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkata, apakah dia perlu dikasihani oleh kamu? Apakah tidak ada persembahanmu dia tidak bisa kerjakan dia punya? Semua uang yang Tuhan serahkan ke dalam tanganmu itu dipinjam untuk diuji. Saudara-saudara, semua kekayaan, semua talenta, semua kesehatan, semua kekuatan, semua kesempatan, semua kemuliaan, semua kehormatan, kedudukan di dunia yang Tuhan berikan kepada engkau, sehingga hari ini engkau boleh menjadi orang yang kaya, mampu, hebat, berpengetahuan. Itu adalah satu pinjaman dari Tuhan untuk diuji. Bagaimana engkau bertanggung jawab kepada Tuhan? Orang Kristen harus mendengar dan harus mentaati perintah seperti ini. Tuhan sedang menguji kita setia kepada Dia atau tidak. Yang diberikan engkau bagaimana mengelolanya. Saudara-saudara sekalian, jangan simpan sesuatu bagimu, tapi alasannya untuk Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu hatimu? Ketiga, ini contoh dari Yudas. Yesus memilih Yudas, memberikan kesempatan dia menjadi bendahara. Yesus tak ngerti organisasi, Yesus tak ngerti administrasi. Company Yesus pasti gagal. Orang pilih seorang menjadi bendahara, kok pilih Yudas, mau pilih Yohanes, mau pilih itu Petrus, atau pilih Matius. Matius mempunyai gaji besar karena pemungut cukai, mau diserahkan, berarti dia tidak tamak uang, semua dibuang. Sekarang banyak orang menyerahkan diri, tidak mau buang semua, maunya semua ditambah ada Tuhan lagi. Lalu dia mempunyai kekayaan dua macam. Saudara-saudara, kenapa tidak pilih yang lain? Karena pilih Yudas. Saudara-saudara sekalian, saya berkata kepada saudara, Tuhan pilih Yudas dua sebab. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mau bertobat, supaya pada hari terakhir mereka tidak bisa mencela Tuhan. Engkau tidak pernah memberi aku kesempatan, dan kesempatan akan mengakibatkan penghakiman. Ini ada timba balik yang dalilnya tidak pernah berubah. Kedua, Tuhan memilih Yudas supaya
Kalau ada hamba Tuhan yang dikhianati oleh muridnya, tidak usah terlalu sedih. Yesus sudah pernah mengalami itu. Ini dua sebab. Saya serius mengatakan dua sebab ini. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti organisasi dan sebagainya. Sebenarnya yang menjadi kerugian bukan uang yang hilang. Yang menjadi kerugian adalah moral yang hilang. Jikalau Yudas mengambil uang dari kas itu kurang sedikit. Tetapi yang menjadi kurang adalah dia adalah seorang yang katanya mengikuti Tuhan, tapi dia akhirnya menjual moral. Itu yang menjadi kerugiannya sesungguhnya. Manusia selalu pintar hitung-hitungan. Yang dapat berapa ini menjadi kepunyaan, yang dapat itu kerugian. Kerugian materi itu bukan kerugian paling besar. Kerugian paling besar kerugian ke karakter, kerugian kepercayaan, kerugian moral, kerugian etika, kerugian kepercayaan Tuhan kepada kamu, kerugian kepercayaan manusia kepada kamu juga. Itu kerugian paling besar. Saudara-saudara, apa yang diperoleh oleh Yudas? Pada akhirnya dia adalah ekonom yang paling inovatif. Di dalam sejarah manusia tidak ada doktor ekonomi yang pernah memikirkan cara paling sulit kalau kurang uang jual profesornya. Ada nggak? Ini inovasi loh. Di dalam sejarah ini original thinking. Tidak pernah ada. The Nobel Prize winner daripada profesor University of Chicago tidak pernah jual profesornya. Ini orang pertama, ekonom betul-betul hebat. Cara mendapatkan uang, how to create wealth. Ini adalah first law of economic. Bagaimana create wealth, bagaimana develop and manage, bagaimana distribute and bagi. Itu adalah semua law yang paling penting. Dia pertama, saya bisa create wealth by selling my master. Ini very innovative. Dia jual. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, Yesus panggil dia. Dan Yesus bukan sembarangan panggil dia. Yesus panggil Yudas setelah satu malam suntuk berdoa. Paginya dia memanggil 12 murid. Dia cari kehendak Tuhan. Dia diizinkan oleh Tuhan. Dan dia mengetahui siapa. Dari permulaan, dari hari pertama, Yesus tahu dia pencuri. Yesus tahu dia itu setan. Dia menjadi kaki tangan dari iblis. Dia tidak jujur. Dia adalah anak binasa. Jadi berarti Tuhan memilih anak binasa, atau anak binasa pun kaum pilihan. Ini predestinasi, atau ini adalah panggilan, atau ini keselamatan. Karl Barth mengatakan both. Judas was both rejected and both elected. Seperti Yesus, both rejected and both he was chosen, elected juga. Saya tidak tahu, ambiguous understanding of Karl Barth is not a true reform theologian. Yesus di-reject, maka berkata, my God, why has you forsaken me? Yesus dipilih, ini yang kau pilih, hambaku yang setia. Jadi dia both rejected and both accepted. Apa ini? Yudas juga both rejected and both accepted. When he was called, he was accepted, elected. When he was despised, he was rejected. Apa itu artinya? Saya kira tidak usah ikut jalur dari Pak Karl Barth. Di dalam kekekalan adalah Yudas dibuang. Dan dia dipilih secara fenomena saja. Dipilih secara temporal saja. Ada perbedaan antara temporality and eternity. Kita harus pegang teguh akan prinsip-prinsip itu. Yesus tahu Yudas mencuri. Lalu Yudas bicara berapa banyak kali sama Tuhan? Hampir tidak ada. Hanya malam terakhir. Saudara Petrus bicara terus, Yohanes bicara. Yudas tidak pernah bicara. Saya takut loh, murid-murid masuk sekolah teologi tidak pernah tanya, tidak pernah bicara. Karena tahu apa yang dipikirkan dia. Sampai lulus, dapat ijazah pergi. Lalu tidak tahu mau apa dia. Coba bicara, kata-kata dari hatimu. Yang tidak ngerti tanya, yang ngerti debat. Coba bicara. Yudas tidak. Dan Yudas mendengar dua kalimat terakhir dari Yesus Kristus. Satu adalah kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Do what you want to do now. Memberikan makanan kepada piring dari Yudas. Yesus berkata, yang kau ingin kerjakan, silakan kerjakan. Kalimat kedua, Yudas dengan mencium aku,
engkau menjual anak manusiakah? Itu kalimat terakhir. Seumur hidup kita tidak pernah mendengar Yudas bicara apa kecuali satu kalimat. Kenapa? Ini persembahan pakai uang begitu banyak. Beli minyak narwastu lalu dipecahkan. Ini boleh jual banyak harga, boleh menjadi uang yang banyak, boleh tolong orang miskin. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Orang di dalam gereja yang memberi uang banyak selalu tidak banyak bicara. Yang cerewet selalu tidak memberi uang. Hati-hati dengan orang yang tidak mau kasih uang tapi ingin tahu kas ada berapa uang. Itu orang jahat. Di dalam gereja, orang yang memberi uang persembahan yang banyak tidak banyak mengatur. Orang yang suka mau semua, mengatur semua, biasa tidak banyak memberi. Saya bukan orang goblok ya. Saya sudah melayani Tuhan 51 tahun. Dan saya beda dengan banyak pendeta. Pendeta-pendeta yang tidak transparan ke uangnya, kebanyakan tidak jujur. Saya kadang-kadang tidak terlalu transparan karena terlalu jujur. Apa sih maksudnya? Reform movement is very different. Kita punya strategi berbeda. Kalau saya kasih tahu semua keuangan, waktu ada kelebihan, maka engkau pasti dipakai setan. Uang gereja sudah cukup, saya tidak usah kasih lagi. Itu mental penolong. You tidak mungkin menolong Tuhan. Allah tidak perlu diberi sedekah. Allah tidak perlu ditolong. Allah itu hidup, amin. Tetapi kalau engkau, wah gereja uang kurang, saya kasihan. Engkau memberi uang berdasar menolong, tetap salah. Saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Dari pelayanan saya belajar dan saya sadar satu hal. Di mana saya melayani, di situ kelebihan uang. Terus terang. Karena Tuhan sangat memberkati pelayanan saya. Sehingga pelayanan saya betul memberikan firman Tuhan yang limpah. Tuhan memberikan uang yang cukup. Ini berkat Tuhan 51 tahun. Beberapa kali kebaktian besar sekali. Kekurangan uang cuma berapa kali saja. Karena apa? Yang menjadi panitia tidak beres. Termasuk satu kali yang ada di satu kota. Itu kali tidak beres. Panitianya tidak menginjili. Tidak memberikan promosi yang baik. Mereka cuma tunggu hari main boleh dapat uang. Dan tidak rajin mengerjakan. Sampai sudah dekat sisa 2 minggu. Wah pasti pentong sudah datang. Kalau tidak ada orang datang makanya pakai advertensi. Satu kali advertensi di surat kabar San Francisco $20,000. 20.000. Uang dari mana? STEMI keluar uang. Kita kirim akhirnya mereka pakainya cara begini. Tuhan dah senang. Karena Tuhan dah senang, akhirnya orang tidak datang karena bukan dari ajakan orang Kristen. Hanya melalui surat kabar, semua tahu, semua akan datang. Mereka malas, panitia tidak mau kerja berat, maunya bersandar kepada satu opportunity, pakai uang seenaknya. Sampai sekarang belasan ribu dolar belum kembali kepada STEMI. Karena apa? Mereka pakai uang sembarangan. Saudara-saudara sekalian, saya bukan orang bodoh. Saya tahu kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan, tak mungkin Tuhan membiarkan kita terlantar. Itu sebab pelayanan saya terus diberkati oleh Tuhan. Tapi uang kalau lebih bagaimana? Oh for foya-foya. Kita seenaknya pakai uang untuk pribadi. Tak boleh. Saudara-saudara, kalau uang lebih bagaimana? Perkembangan pekerjaan Tuhan. Maka dalam 19 tahun, kenapa reform bisa bangun begitu besar? Karena kelebihan uang dipakai untuk terus berkembang. Itu bukan untuk saya, untuk kamu. Sekali lagi, sekarang masih belum ada sedia kantor untuk saya di sini. Saya kalau beli mobil paling sedikit 8 tahun tuanya. Lebih tua lagi boleh, lebih muda tidak. Tidak pernah saya beli mobil baru. Tidak pernah saya panggil restoran. Tidak pernah beli business class untuk naik kapal terbang. Untuk apa? Saya punya rumah saya jual. Saya tidak bagi kepada anak. Untuk pekerjaan Tuhan berkembang. Nah ini caranya, cara memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Itu sebab kadang-kadang uang lebih saya taruh di satu kas untuk cadangan. Kalau besok mau kirim orang sekolah, kalau besok tua uang pensiun, kalau besok beli tanah dari perkembangan, itu sudah ada cadangan. Maka saya tidak transparan. Tetapi uang itu tidak hilang, uang itu disimpan baik-baik. Sehingga pada waktu kita disuruh pemerintah bangun harus 80% untuk komersil, baru dikasih izin ibadah. Wah gimana? Tanah ini kalau mau bikin gereja begitu besar, mesti bangun banyak luar biasa. Uang dari mana? Maka uang cadangan di gereja dipinjam ke situ.
tidak pakai bunga. Nah saudara-saudara, uang saya kelebihan saya terus investasi. Bukan untuk saya, 1 sen tidak ada investasi untuk saya. Untuk nanti ada museum yang bagus, ada konser hall yang bagus, ada classroom yang bagus. Anakmu besok sekolah dari kindergarten sampai universitas. Ada penampung dan pendidik yang baik. Bukan yang mewah, bukan yang enak. Tapi yang betul-betul bermutu baik. Seperti Yesus mendidik murid-muridnya. Tidak ada classroom, tidak ada kemewahan. Tapi ada kebenaran yang tidak mungkin diterima daripada orang-orang ahli Taurat, ahli pendidik zaman itu. Kebenaran dari Tuhan. Saudara-saudara, Yudas dipilih oleh Tuhan seperti Yesus bego. Tak mengerti apa itu administrasi, apa itu orang yang benar. Tempatnya tidak cocok. Tapi Tuhan mempunyai rencana jauh lebih tinggi dari berbiasa. Dan selama Yudas curi uang, Yesus tak pernah menegur dia. Kenapa? Saya tidak tahu. Bok dipanggil dong. Lu kemarin curi berapa? Ya awas ya, minggu depan akan dikucilkan kamu. Tak pernah lu. Sampai hari terakhir Tuhan malah mengatakan, yang kau ingin kerjakan, kerjakan. Ada satu lukisan yang idenya luar biasa. Muncul di satu buku Christ and Fine Arts. Menulis di belakang gunung. Angin mentiup, pohonnya semua goyang begini. Di situ ada orang namanya Yudas. Sedang melihat ke depan. Tangan berada di mulut begini. Sebelahnya 2 orang Parisi yang jenggotnya putih. Pakaian daripada imam yang bicara. Sedang negosiasi berapa banyak uang yang harus dibayar. Lalu Yudas memikirkan, kalau 30 saya jual tidak. Waktu dia lihat matanya begitu tajam, hatinya kejahatan itu semua diutarakan, ekspresikan dari mulutnya. Lukisan seperti ini saya dapat hitam putih. Kalau saya dapat warna, saya akan suruh orang lukis. Saudara-saudara, lukisan-lukisan yang indah mengutarakan lebih daripada pendeta khotbah, bikin manusia lebih mengerti kitab suci. Itu harus dimengerti oleh orang Kristen. Saudara, negosiasi selesai. Akhirnya 30. Sudah 30. Setelah dapat, dia pintar. Dia pikir, aku dapat 30, Yesus lolos. Kenapa Yesus lolos? Dengan mata saya sendiri melihat dia melakukan 35 kali mujizat. Ada kesulitan apa lewat. Masa dia kalau dibunuh, dia bisa tak lolos. Dia kan anak Allah. Dia pintar, hitung, win-win position. For me, I get 30. For him, avoid from killing. Tetapi waktu dia mengetahui Yesus tidak mungkin melarikan diri. Yesus betul-betul mau masuk di atas kayu salib. Dia tahu cilaka. Dunia akan beribu-ribu tahun mengetahui saya orang jahat. Orang jahat setelah berbuat jahat tidak mau diketahui dia berbuat jahat. Setelah mencuri, cuci tangan supaya orang tidak tahu dia curi. Tuhan bongkar supaya dia ketahuan dia mencuri. Akhirnya dia gantung diri. Sebelum gantung diri, 30 keping perak dilempar ke dalam bait Allah. Dia get that. Do not win-win position. He wins nothing. Dia tak pernah untung apa-apa. Saudara-saudara, jangan sampai engkau mati, semua keuntunganmu dihancurkan oleh Tuhan karena engkau tidak taat kepada Dia. Saya betul-betul takut dan saya memberikan peringatan kepadamu supaya engkau juga takut kepada Tuhan. Karena kita hidup hanya berapa puluh tahun saja. Dan satu kali lagi setelah Kristus genapi keselamatan, yaitu Ananias Safira mencuri. Minggu depan kita teruskan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hadapan Engkau yang begitu dahsyat, begitu berkuasa dan menakutkan, kami benar-benar gentar dan kami sungguh-sungguh mau belajar bagaimana mengerti qualitative difference, bagaimana mengerti responsibility atas anugerah yang kami terima. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan anugerah dan kami berdoa Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan segala sesuatu kewajiban kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.